Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah seorang nabi yang perannya, wah krusial banget, tapi seringkali ada di balik bayang-bayang saudaranya yang jauh lebih terkenal. Yup, kita lagi ngomongin kisah Nabi Harun alaihi salam. Gini deh, kita semua pasti tahu kan cerita Nabi Musa? Tongkatnya, laut terbelah, melawan Fir'aun. Tapi, pernah nggak sih kita mikir, siapa sebenarnya sosok penting yang jadi juru bicara dan teman setianya di misi super besar itu? Nah, disinilah Nabi Harun masuk. Peran pertama dan paling dasarnya itu ya sebagai pendamping yang super setia. Dia itu bukan cuma sekedar saudara loh, tapi benar-benar partner seperjuangan yang dipilih langsung untuk sebuah misi ilahi. Dan yang menarik, penunjukan Harun ini justru datang dari permintaan Nabi Musa sendiri. Musa sadar betul kalau ngomong beliau agak kaku. Jadi beliau memohon sama Allah supaya saudaranya, Harun, yang jago banget pidato, bisa jadi partnernya. Wah, ini contoh kerendahan hati yang luar biasa kan? Mengakui kelebihan orang lain buat kebaikan bersama. Jadi, dari awal, mereka ini udah kayak dream team. Bayangin aja, Musa itu pemimpin visioner yang dapat wahyu dan mujizat langsung dari Allah. Sementara Harun, dia adalah sang komunikator ulung. Tugasnya nerjemahin pesan-pesan ilahi itu biar jelas, biar persuasif. Mereka ini benar-benar dua kekuatan yang saling melengkapi. Oke, kemitraan mereka ini langsung diuji. Dan ujiannya nggak main-main. Harus berhadapan langsung dengan penguasa paling tiran di muka bumi pada zaman itu. Supaya kita paham segede apa tantangannya, kita harus kenal dulu siapa itu Fir'aun. Dia ini bukan cuma raja biasa. Dia itu simbol dari kekuasaan absolut, kesombongan, bahkan sampai ngaku-ngaku jadi Tuhan. Jadi, ngadepin dia itu sama aja kayak nantang maut. Tapi coba perhatikan perintah Allah ke mereka. Bukan dengan kekerasan, tapi bicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, tugas kayak gini pas banget kan buat Harun. Misi mereka itu bukan buat menaklukkan, tapi buat mengingatkan. Kekuatan utamanya ada di kebenaran pesannya dan cara penyampaiannya yang santun. Dan hasilnya luar biasa. Justru para penyihir istana Fir'aun yang jadi orang pertama yang beriman begitu mereka lihat kebenaran di depan mata. Tapi, ini nih poin pentingnya. Fir'aun sendiri tetap keras kepala, tetap menolak. Ini jadi bukti kalau kebenaran sehebat apapun kadang nggak bisa nembus hati yang udah ketutup sama kesombongan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dramatis. Ujian terberat dalam kisah Nabi Harun, sebuah momen di mana dia harus memimpin sendirian. Coba bayangin situasinya ya. Musa, pemimpin utama mereka, pergi ke Gunung Sinai selama 40 hari. Selama itu, kepercayaan penuh diserahin ke Harun buat ngejaga kaumnya biar tetap lurus. Gila kan? Tanggung jawabnya besar banget. Sayangnya, situasinya memburuk dengan sangat cepat. Begitu Musa pergi, ada satu provokator, namanya Samiri, yang langsung manfaatin kesempatan. Di satu sisi, Harun berjuang sendirian, ngasih nasihat tanpa henti ke kaumnya yang imannya mulai goyah. Wah, tekanan yang dia hadapi pasti luar biasa banget. Nah, ini dia biang kerok masalahnya. Si Samiri ini ngambil emas-emas kaumnya, terus dibikin jadi patung anak sapi yang ajaib. Bisa ngeluarin suara. Dan banyak banget yang akhirnya tersesat. Ini jadi pengingat keras buat kita. Betapa gampangnya manusia itu bisa tergelincir lagi ke kemusyrikan. Nah, pas Musa kembali dan murka besar, Harun ngejelasin dilema yang dihadapi. Dia bilang, dia takut banget kalau bertindak terlalu keras, kaumnya malah bakal terpecah belah. Bahkan bisa saling bunuh. Jadi dia milih buat ngejaga persatuan sambil terus-terusan menasehati mereka. Ini adalah momen yang super tegang. Saking marahnya, Musa sampai narik janggut saudaranya sendiri. Tapi di tengah situasi panas itu, Harun dengan sabar banget ngejelasin lagi posisi sulitnya. Dia benar-benar memprioritaskan keutuhan umat di atas segalanya. Dan inilah puncaknya. Puncak dari ikatan persaudaraan mereka. Setelah paham situasinya, marahnya Musa langsung reda. Dia nggak nyalahin Harun sama sekali, malah dia langsung berdoa, mohon ampun sama Allah buat dirinya dan juga buat Harun. Ikatan mereka pulih lagi lewat empati dan doa bersama. Keren banget. Jadi, dari semua ujian yang udah dilewatin ini, sifat mulia apa sih yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladangi dari karakter Nabi Harun? Jadi, apa aja sih kualitas inti dari kepribadian Nabi Harun yang luar biasa ini? Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Ini dia pilar karakternya. Pertama,
kefasihannya buat nyampein kebenaran. Kedua, kesabaran yang luar biasa pas ngadepin ujian paling berat. Ketiga, ketaatan totalnya sama Allah. Dan terakhir, kesetiaannya yang tanpa syarat ke saudaranya. Nah, kualitas-kualitas inilah yang jadi sumber kekuatannya. Kisah ini teman-teman, bukan cuma sekadar cerita lama. Di dalamnya tuh ada banyak banget hikmah abadi yang super relevan buat kehidupan kita sekarang. Jadi, pelajaran utamanya apa aja ya? Pertama, kekuatan kerjasama dalam kebaikan, kayak duet Musa dan Harun. Kedua, pentingnya kesabaran pas kita lagi kena musibah, ingat aja peristiwa patung sapi emas. Ketiga, kita harus waspada sama suara-suara menyesatkan, kayak yang dilakuin Samiri. Dan terakhir, kekuatan komunikasi yang lembut tapi tetap tegas pas kita ngajak orang ke kebaikan. Oke, sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kapan ya dalam hidup kita ini kita perlu jadi seorang Harun buat orang lain? Jadi suara pendukung, jadi komunikator yang sabar, atau jadi pendamping setia buat mereka yang lagi berjuang di jalan kebaikan? Mungkin peran Harun itu sebenarnya adalah panggilan buat kita semua.